Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah serta para anggota pengurus, para pelaksana diaum, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita akan mengantar kita menjadi hambanya yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung pada kelompok ketiga ini, insya Allah. Dan yang ketiga, saya bersyukur saya bisa hadir, ya. Karena tadi malam itu qadarullah, ya. Saya dapat error itu, ya. Itu jam 1:30 malam. Itu. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Saya bangun merasakan nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada saya. Gitu. Ya, saya minta disembuhkan. Ya. Saya ingat Cilacap, ya. Ini yang betul-betul saya mohon disembuhkan. Bismillah, 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 alhamdulillah. Dan itu doanya. Nah, berikut terhati. Apa enggak doanya? Nah, ini di buku saya kan sudah ada. Ini. Dan alhamdulillah saya bisa hadir. Ya. Saya ngisi pengajian di sini itu sejak tahun 2000. Ya. Sejak saya menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah sampai sekarang berarti sudah hampir 25 tahun, ya, sudah 24 tahun. Sing ngajek yang alhamdulillah, sing ngaji ya ajek, gitu ya. Ibu dan bapak sekalian, saya ingin menyampaikan hal yang ringan saja. Menggerakkan Muhammadiyah itu sudah disadari. Ngopeni Muhammadiyah nang kota, we angele po. Ini perlu disadari, ya, supaya kita tidak stres. Ya. Muhammadiyah di desa gampang, ya. Karena di desa itu, mohon maaf, ya, kekeluargaan itu masih sangat kuat. Di kota, saya sendiri ngopeni ranting itu bolehlah dikatakan gagal, ya. Undangan rapat yang nggak pernah ada yang datang. Ini, nah, kenapa saya katakan begitu? Supaya kita semangatnya tinggi, tapi melihat kenyataan. Nah, dari situlah kemudian kita berpikir. Ini seperti itu. Saya katakan cabangnya ada, rantingnya ada, ini orangnya yang nggak ada. Di mana ranting mana? Anggotanya hanya 5. Ya, hanya 5. Ini satu hal yang ya Allah ya Rabbi kok seperti ini. Itu tasnya mendingan. Kok mendingan? Saya pernah meresmikan satu ranting di daerah Wonosobo, daerah ya Wonosobo itu 3 desa satu ranting. Jadi 3 desa tapi berdiri satu ranting karena sangat langkanya. Ini saya sering mengatakan nun sewu, mungkin agak kasar. Banyak orang menjadi besar di dalam Muhammadiyah, tapi tidak banyak yang bisa membesarkan Muhammadiyah.
ranting cabang itu adalah bagian membesarkan Muhammadiyah. Kalau rektor dekan besar karena Muhammadiyah. Nah mungkin Anda nggak setuju, tapi boleh saja nggak setuju. Ketika belum jadi rektor kan nggak ada yang mengenal. Ketika belum jadi kepala sekolah ada yang mengenal? Nggak ada. Gara-gara jadi kepala sekolah diundang oleh dinas, diundang oleh bupati di mana-mana. Ya. Dia besar. Mudah-mudahan mereka merasa dibesarkan oleh Muhammadiyah. Ini kan tergantung berapa banyak alumni panti asuhan saja tidak merasa dibesarkan oleh panti asuhan Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan cerita ini tidak berulang lah. Ya. Hadirin yang berbahagia, kaitannya dengan silaturahim dan tema ini, saya sudah menulis dalam buku saya 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu. Saya sampaikan di Kendal, saya sampaikan di Purwokerto, ya. Saya bicara silaturahim bla 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 bla. Itu sudah terbiasa. Ya. Ada silaturahim, ada silaturahmi, ada halal, bihalal. Silaturahim ada dalilnya, silaturahmi ada dalilnya, halal bihalal ada dalilnya. Jangan mengklaim dirinya yang paling hebat. Saya termasuk orang yang berpendapat seperti Ibnu Katsir. Inti dari silaturahim adalah apik karo sedulur. Karo sedulur. Kalau inti dari silaturahim adalah baik dengan sesama umat manusia, silaturahmi. Kalau inti dari halal bihalal ada minta maaf. Dalam hadis dikatakan fal yatahalalhu. Siapa yang punya kesalahan, mohon maaflah sebelum datangnya hari kiamat. Lahirlah istilah halal bihalal. Bahasa Arab halal bihalal itu bahasa khas Indonesia. Arab halal bihalal itu nggak ada. Mestinya kalau saling memaafkan itu halal atau al-halal, musyarakah, tahlil. Ya. Ini mestinya, tapi di Indonesia namanya halal bihalal. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting orang paham. Ya, ini pendahuluannya. Saya ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana dengan amal usaha. Ya. Yang pertama perlu ditanamkan bahwa siapapun penggerak dalam organisasi harus berjiwa optimis, bukan pesimis, tapi optimis. Kalau kita sudah menyerah, apalagi orang lain. Pengurus yang sulit, ngurusi ranting, nggak boleh kemudian putus asa. Karena itu apa? Optimis. Bahasa Arabnya husnudzon. Nah, mengapa kita husnudzon, optimis? Banyak alasannya. Saya tulis yang pertama, manusia itu diciptakan dari barang yang sama. Semuanya dari sperma. Sperma berasal dari saripati tumbuh-tumbuhan. Semuanya dilengkapi dengan 2 sifat. Ya. Semuanya dilengkapi dengan kecerdasan spiritual. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Itu kecerdasan spiritual.
Semua manusia dilahirkan dalam keadaan sama-sama tidak ngerti apa-apa. Orang kaya begitu lahir yang nggak ngerti apa-apa, orang miskin juga nggak ngerti apa-apa. Ini menjadi dasar kita untuk bisa optimis. Kita tidak boleh mengatakan, ya karena itu anaknya orang kaya. Enggak. Anaknya orang kaya tidak jaminan. Itu anaknya orang pintar. Enggak. Tidak semua orang pintar melahirkan anak pintar. Saya punya pengalaman pribadi. Kakak saya ini jagonya matematik. Ya. Orang mau jadi dokter saja datang ke tempat kakak saya. Tetapi anaknya, naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Nggak ada yang paham matematik. Ya. Ini satu contoh. Orang pintar tidak otomatis melahirkan orang pintar. Orang alim tidak otomatis melahirkan orang alim. Berapa banyak orang baik lahir dari orang tidak baik. Berapa banyak orang pintar lahir dari orang bodoh. Itu namanya kenyataan. Kenyataan. Nah, kemudian yang kedua, bahan pertimbangannya apa? Bahwa manusia yang paling terhormat adalah yang paling takwa. Bukan karena pinternya, bukan karena kayanya, tetapi karena takwanya. Ini menjadi kita optimis. Kita perlu hidup optimis. Ya. Jadi sekali lagi, bahane podo. Wong sing utama hanya orang yang bertakwa. Maka sebenarnya tergantung apa yang kita lakukan saja kok. Dan yang ketiga, ya, Allah tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya. Allah itu tidak akan berbuat zalim. Kalau ada orang tidak pernah kerja, kok bisa sugih, tetapi sementara orang sugih, orang kerja tidak sugih-sugih, ini apa itu zalim? Tidak. Tidak. Karena usaha yang kita lakukan belum disetujui oleh Allah itu saja. Ya. Jadi Allah tidak berbuat zalim. Dalam Al-Quran, apa sama perbuatan orang mukmin dengan orang non mukmin? Sama yahkum, bodoh amat kamu kesimpulannya. Jadi ini yang dikatakan Allah tidak akan berbuat zalim. Maka sering saya katakan kepada jamaah nuwun sewu, Allah memang maha kuasa, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh keadilannya. Jadi nuwun sewu tidak lalu beras itu enggak, karena ada sifat maha adil. Ini yang menjadi kita optimis. Apa sama orang yang bangun malam dengan orang yang tidak bangun malam? Kalau disamakan berarti Allah zalim. Ini yang nomor 3. Ayat-ayatnya tidak saya bacakan. Ya. Yang nomor 4. Ya. Masalah rezeki itu urusan Allah. Nanti kalau anak saya sekolah di SMP bisa ngapa? Orang bisa ngapa-ngapa? Larat? Enggak. Rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Aku tidak pernah bertanya tentang rizki, tetapi akulah yang memberi rizki. Maka sering saya katakan kepada teman-teman yang sering dagang itu, jangan khawatir disaingi. Aku bakul bakso, Milu bakul bakso.
bukan mateni nyong. Itu kan omongan. Rezeki burung pipit tidak akan dimakan burung elang. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Artinya apa? Rezekiku tidak akan disampaikan kepada Mas Sabto, karena semua sudah ada jatahnya. Cuma rezeki yang mau diberikan saya belum tentu nyampe kepada saya. Paham ini? Jatahnya rezeki saya, tapi saya nggak meraih, ya nggak dapat apa-apa. Dalam urusan rezeki, Allah selalu menggunakan kalimat nahnu. Apa artinya? Bukan Allah ansih, tetapi ada usaha manusia. Itu bedanya ketika Allah menggunakan kalimat ana dan menggunakan kalimat nahnu. Nahnu nazalna dzikra, pakai nahnu. Karena proses turunnya Quran itu melibatkan makhluk Allah yang lain. Siapa? Jibril. Wa inna lahafidun. Terpeliharanya Quran melibatkan makhluk Allah yang namanya manusia. Banyak berapa ribu penghafal Al-Quran. Di sini dikatakan nahnu narzuquka. Aku Allah, kami yang akan memberi kamu. Dan karena Allah itu menggunakan kalimat kami, kata Quraisy selalu bahwa makhluk terlibat. Ini kata Quraisy. Kemudian berikutnya nomor 5. Allah melarang umatnya untuk berputus asa. Diundang orang teka putus asa, orang sintang rapat sisan lah. Itu namanya putus asa. Tidak ada orang yang berputus asa kecuali iladolun, orang yang sesat. Disinilah jiwa besar para pengelola amal usaha dan ketua pengurus ranting. Saya 17 tahun jadi anggota pimpinan wilayah, itu nggak ada masalah. Tapi ketika pulang ke rumah ada cabang, lahir banyak masalah. Jadi wilayah itu nggak ada masalah keuangan, nggak punya uang itu nggak ada. Yang ada masalah tidak punya uang itu di ranting. Karena Muhammadiyah itu di ranting, bukan di wilayah, bukan di pusat. Saya selalu mengkaitkan bunyi mukadimah Garang Dasar Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Umat Islam akan diantar masuk pintu gerbang surga Jannatul Naim dengan izin Allah. Dengan Muhammadiyah. Silakan baca nanti mukadimahnya. Saya selalu mengatakan, tolong baca Garang Dasar NU, Al-Irsyad, Al-Wasiliyah, Persatuan Umat Islam, PUI. Apa ada kalimat dengan Nahdlatul Ulama umat Islam akan diantar? Nggak ada. Nggak ada. Tetapi di dalam Garang Dasar Muhammadiyah jelas dengan Muhammadiyah umat Islam akan diantar. Karena apa? Muhammadiyah merasa, ya, mohon maaf tuh, itu bukan dengan organisasi Muhammadiyah, bukan dengan Muhammadiyah. Karena berislam itu harus bermuhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Nah, ketika begini apa? Banyak kesulitan, ribet, itu diranting, dicabang. Mas Sabto masih ingat, geger mencenang mengganti kepala sekolah SMK.
di cabang. Kalau di pusat, di wilayah nggak ada rektor diganti, nggak mau itu nggak ada. Paham ini? Tapi berapa banyak kepala sekolah diganti nggak mau. Di Surakarta dulu kepala sekolahnya malah menggerakkan preman. Muhammadiyah marah, gerakan kopang. Wow, kan kayak masalah. Dengar, timbang terima kok kayak perang. Ini satu hal. Jadi ngurus di wilayah, di PP, di PDM itu lebih mudah dari ngurus di cabang dan di ranting. Maka kalau masuk surga, orang yang masuk surga duluan itu orang cabang dan orang ranting. Insya Allah selama ikhlas. Saya juga bisa senyum karena saya pernah jadi ketua cabang. Ya. Saya aktif di ranting di kampung saya dulu. Masya Allah, Bani Muhammadiyah itu perkasannya. Sekarang saja sudah ada HP. Jangan Pak Ambar coba. Ngundang rapat harus ngetik. Dedakan pakai sepeda. Gawe persiapan, goreng gedang, nggo rapat. Akhirnya gedangnya goreng dimakan dewek. Karena sing diundang ora badan. Ini jangan panjenengan melupakan ini. Itu real, kenyataan. Bahwa di ranting naudzubillah min dzalik. Uang di ranting juga sulit. Karena uang ranting juga datang ke PP, kan begitu? Ini. Maka ada kalimat yang saya tidak senang. Ranting adalah ujung tombok katanya. Enggak lah. Pembagian itu sudah diatur dari sononya. Ya, dari sononya. Landis ranting, landis cabang, landis daerah sudah ada aturannya. Semuanya kena. Kalau aktif semuanya dapat. Jadi tidak hanya untuk pusat. Masuk surga karena kesulitan luar biasa. Insya Allah kalau pengurusnya ikhlas. Kalau pengurusnya ikhlas. Saya sering mengatakan tanda-tanda ikhlas itu apa? Orang mutungan. Paham? Orang mutungan. Kalau ada pengurus pemutung itu satu tanda nggak ikhlas. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Kalau dalam organisasi seperti itu ikhlas. Nah, kalau yang duluan masuk surga memang orang yang luar biasa. Ya, menggerakkan organisasi, ya, di ranting dan di cabang. Tapi kira-kira yang terlambat masuk surga siapa? Ya, ada yang terlambat. Maka saya katakan begini. Saya tulis dalam buku saya. Kayane urung ana pimpinan wilayah bubar sebab orang dopeni PP. Setuju? Kayane orang anak PDM bubar karena orang diopeni PWM. Kayane orang anak cabang bubar sebab orang diopeni PDM. Ning akeh ranting ilang sebab orang diopeni cabang. Cabang mlebu neraka. Enggak, saya mengatakan terlambat masuk surga. Marilah kita tempatkan ini, kita sadari, oh yang namanya di Muhammadiyah itu masalah. Tapi saya telah mengatakan, Ustaz dalam meyakini kalau Muhammadiyah itu benar. Saya meyakini itu.
Panjenengan yakin apa tidak? Wallahu a'lam. Tapi saya yakin. Karena apa? Setiap Muhammadiyah mendapatkan masalah, ada saja jalan keluarnya. Di Magelang ada yang namanya cabang gerabak. Cabang gerabak itu sudah DP mau beli rumah yang biasa untuk gereja. Tanahnya kalau nggak salah sekitar 43 obit. Sudah di DP. Tapi tiba-tiba diveto oleh PP. Jangan membeli gereja, nanti ribut. Padahal tanah itu sangat strategis, mau dipakai untuk perserikatan. Gulung koming, tahu gulung koming? Wis duit temen tuh orang tahu apa-apa. Ya Allah ya Rabbi. Maka ada rapat pengurus cabang. Ada yang hadir. Jadi butuh lemah pirang ubin si Muhammadiyah. Kayak lemah kota pehna Muhammadiyah 170 ubin. Ini apa? Jalan keluar dari Kemelut. Saya menjadi yakin. Ada lagi di Purwokerto. Ketika saya menjadi ketua PJM, pagi-pagi itu bulan Ramadan, ada pengurus cabang datang, wajahnya irwah, orang sumeh. Ada apa kok gasik sekali? Gasik, gak sumeh, cemberut. Pakai nami apa? Muhammadiyah cabang A kayaknya bubar. Ngomongin siapa? Kita ngomongin sampean dong. Dari iya. Sebabnya apa? SMP Muhammadiyah diusir tanggal 1 Syawal harus meninggalkan lokasi. Saya biasalah kalau nanggal itu. Saya yang mengatakan sampean aneh. Loh anehnya apa? Gaya orang dari Gusti Allah. Gaya orang dari Gusti Allah. Lah kepripun carane? Donga karo Gusti Allah, ya Allah, gerakkanlah orang kaya agar bisa sedekah kepada Muhammadiyah. Nah maka contohnya ya begitu caranya. Wasta'inu bisabri wassalah. Saya ikut berdoa. Hari raya silaturahim ceria semua, ceria. Kok kayaknya wajahnya serupeh banget. Kulo lagi seneng banget modelan. Apa? Dongane digandulaken. Ana wong sugih arep pakah tanah dan sekaligus membuatkan sekolah 4 lokal. Ini kan luar biasa. Memberi tanah sekaligus membuat lokalnya 4 lokal. Dia mengatakan apa? Oleh karena itu jangan namanya bahasa Jawane mendahului kerso. Tahu enggak nih kerso? Baik dalam urusan baik maupun dalam urusan jelek, Nabi sangat tidak senang. Ummu Lala, seorang perempuan sahabat, ini ngalem sahabat yang namanya Utsman bin Mas'ud. Saya bersaksi ya Allah bahwa Utsman bin Mas'ud adalah orang baik, orang jujur, orang macam-macam lah. Rasul apa? Ayo Lala, kau ngerti kangen di nek si Ummu si Utsman bin Mas'ud orang baik. Wong yang Rasul be ora ngerti, kok ngerti.
Ini satu hal ini. Jadi kita tidak boleh begitu kepada sesama makhluk. Pasti harus insya Allah. Lalu Nabi memberi pelajaran, mudah-mudahan Utsman bin Maz'un adalah termasuk orang yang baik. Mulala apa? Demi Allah, semenjak itu saya nggak pernah ngalem pada siapapun. Babloput itu mulala. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan, ya. Tidak boleh putus asa. Cerita yang ketiga itu di Pemalang. Saya senang dan sering sekali diundang ke Pemalang. Pemalang saya dibel, Ustaz, saya mau sowan. Orang berapa? Saya bilang orang 7. Aduh, rumah ibu orang cukup. Ya, nang WP bayar pas, saya bilang gitu. Dia kayaknya teng WP. Akhirnya saya temui di WP itu. Ada apa? Karena ada tamu serius, teman-teman pada mikir semua, ya. Dan mantap oleh rembukan gitu katanya. Apa? Kami sudah kehabisan dana. Entok enteng. Tahu entok enteng? Anggota sudah nggak sanggup sama sekali. Apa sih? Tinggal ngecor berding sempul. Orang dicor-cor sebab paten seorang mampu babar belas. Lalu datang pada saya, kalau nyuwun tolong datang Pak Belani, matursaken duit. Salah. Lho kok salah? Njaluk tolong karo Gusti Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Diam saja. Inilah yang kadang-kadang karena saking semangatnya, lalu etika menjadi terlupakan. Begini, ya, insya Allah kamu berdoa, saya berdoa. Siapa yang dikabulkan nggak tahu. Doanya pripun? Ya Allah, gerakan orang kaya agar bisa menutup kebutuhan kami. Orang kaya lah yang diketuk itu orang kaya. Gitu. Apa yang terjadi? Luar biasa. 1 minggu setelah kita ketemu dengan orang Pemalang, saya dibel oleh seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, masih ingat saya? Jajal kali ngomong aja keseron. Nah, akhirnya setelkan dulu. Gimana buatan pulau? Oh, ngerti aku. Kamu kan ada gitu. Nggih. Akan Ustaz. Kulon duwe anak kulon duwe lemah nang Pemalang, arep diwehna maring Muhammadiyah. Pokoke Muhammadiyah ning dalem anak kula niku kudu nggo musala. Nah, saya mengatakan anggar wajib nggo musala, Muhammadiyah wis pirang-pirang musala. Lah pripun? Nggih panti asuhan, oh sana Pemalang. Rumah sakit, oh sana. Nah, kersane Pak Delani diwehna bae karo Muhammadiyah. Arep didol yang ngono, arep kenapa yang ngono, sing penting diwehna maring Muhammadiyah. Akhirnya betul-betul anaknya setuju asal untuk Muhammadiyah. Saya lihat tanahnya pinggir jalan raya, ya hampir sama dengan luasnya ini. Masya Allah itu. Nah, akhirnya saya iki lemah diwakafna karo Muhammadiyah Pemalang, diurus nganti rampung. Arep dikawakna monggo, arep didol ya monggo, arep sing penting David dicor. Hanya apa? Dijual, yang membeli rumah sakit. Jadi nggak kelia rumah sakit Muhammadiyah.
Nah dari situlah saya menjadi yakin kalau Muhammadiyah itu benar. Sebenarnya masalah bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak diselesaikan. Ini nuwun sewu. Oleh karena itu ketika ada masalah tadi di antaranya ini kan gara-gara dina Minggu kan begitu. Sama takkan kowe jenenge anak sing ora sadar. Dina apa bae agar Muhammad yang manggil samena batona. Justru di sinilah kepala sekolah itu memantau. Mereka loyal enggak? Ini kalau kita bertanya loyal atau tidak, ini jawabnya wallahu a'lam. Saya pernah ke Jeporo. Di sana ada SMA Muhammadiyah. 9 guru yang sangat vital itu angel banget jejak Muhammadiyah. Guru bahasa Inggris, guru matematik, guru-guru yang pegang. Pripun carane Ustaz? Apa saran kuat diikuti? Insya Allah. Ya. Apa? 1. Adakan Darul Arkom. Darul Arkom. Setelah Darul Arkom, sodori kertas fakta integritas. Gelem mau tanda tangan apa orang? Yang tidak copot. Menurut saya Muhammadiyah tidak main-main membuat sekolah. Ya. Dalil saya diurus wong sepaham saja belum jadi, apa maning diurus berbagai paham. Lah niku kula boten wantun men cepat. Songo lho Ustaz. Oh, Gusti Allah beri jalan. Gak usah khawatir. Wong dia banyak yang pintar-pintar. Lah pripun carane? Kontak dengan rektor UMS. Mahasiswanya yang sudah skripsi yang pintar-pintar disuruh berbakti. Wahnya diadakan Darul Arkom. Setelah Darul Arkom saya dipanggil lagi ke Jeporo. Lapor Ustaz. Udah gini temen lapor ya. Pun saya yakin dengan Ustaz benar. Bon Darul Arkom 9 guru tidak mau tanda tangan. Akhirnya saya lepas. Dan alhamdulillah yang datang itu kader-kader Muhammadiyah penggantinya. Ini menurut saya. Kadang-kadang kita itu terlalu api karena teng. Iya kan? Melas lah, melas. Pokoknya dia orang melas kok. Saya katakan, saya sedang nyapu nang lemai dewek, nang lantai dewek, nang kamar dewek. Anggaran coronya dibuang kok. Lho kok sampean ribut? Ya caranya orang kaya tunggal dibuang, kok bingung. Angger goti. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak berani seperti ini. Yang berani UMP. Ketika itu semua dipanggil oleh seseorang, silakan kamu hadapi. Tetapi jangan ya, harus melipir, itu melipir. Diberi waktu. Ada 2 orang yang tidak mau. Ya dengan senang hati dibikinkan SK pencopotan. Dan nyatanya juga datang penggantinya. Ini kalau menurut saya Pak Delani drastis, orang mentolonan gitu kan. Kok mentolonan begitu apa lepas. Saya khawatir kita malah apa? Timbul fitnah saja. M-nya di Barang itu dulu muridnya 400.
Datang pengurusnya, Ustaz, kalau tapi bantuan guru saking pemerintah kali, ya. Sing siji makan manut karo Muhammadiyah, sing siji ngojek. Kepripun? Saya sebagaimana kembalikan, karena apa? Tidak paham tentang Muhammadiyah. Saya punya sanawiyah dulu itu menjadi hancur karena kepala sekolahnya. Saya rapat, teguran pertama, teguran kedua, teguran macam-macam sudah. Akhirnya terakhir dengan ini saya kembalikan ke departemen. Sebenarnya pengen dailamin tok. Daripada terasani baik. Ini. Jadi nanti sekali lagi ada keluarnya, semacam keluar tadi ya. Kok dino Ahad kan gitu. Karena pengajian ini memang hari Ahad. Kalau hari Sabtu ya Ustadz cuma tekan. Nah, ada jadwal lain. Jadi ini ada satu anekdot juga. Hilangnya SMA Muhammadiyah Sumpyo. Dulu SMA Muhammadiyah Sumpyo itu Masya Allah tahun 85 drum band yang dipakai ke Muktamar Muhammadiyah di Solo itu drum band SMA Muhammadiyah Sumpyo. Tapi apa? Indisipliner. Kon laporan orang tahu laporan, kon apa-apa orang gelem itu. Pansori pak darurat, tapi bagian ini pakai lagi lah terus. Itu. Saya datang dengan Pak Gani Ibrahim. Bla 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 bla. Secara kebetulan dia orang HMI, saya orang HMI. Artinya pada ngerti organisasi. Nah, saya tanya bla bla bla. Yang mengatakan enggak, siapapun yang akan ngaruhi sekolah saya, apa itu PP, apa itu enggak, temenan ya. Saya nggak dapat peroleh apa-apa, hanya dia bersih tegang gitu. Saya lapor bla bla bla. Lalu caranya Mas Delami gimana? Kalau saya gampang kok, nggak usah sulit-sulit. Itu apa? Majelis Pendidikan Dasar bikin pengumuman pakai tuber besar. Ditulis mau sekolah mana di Muhammadiyah. Cilongok SMP Muhammadiyah, Sumpyo SMP Muhammadiyah. Tapi SMA-nya nggak disebut. Padahal di situ ada SMA Muhammadiyah, tapi dalam pengumuman itu nggak disebut. Pak Kito ketika itu manut dengan saya itu. Akhirnya apa? Kolab. Orangnya datang. Ini gara-gara Delami, bukan gara-gara saya. Batalin gara-gara Anda. Karena Anda nggak taat kepada perserikatan. Saya ingin membuktikan SMA besar karena Muhammadiyah atau karena kepala sekolah. Baru tidak dimuat dalam pengumuman saja, tadinya 8 kelas menjadi 4 kelas. Tahun berikutnya 4 kelas dari 2 kelas. Tahun berikutnya 2 kelas, 1 kelas. Berikutnya tinggal 20. Dan akhirnya saya dipanggil oleh kepala kantor Dikbud. Orang wilayah datang, Koramil datang, Polsek datang. Tanda tangan harus dibekukan. Itu di hadapan Koramil, di hadapan Polsek. Nah, ini tentang ketaatan kepada perserikatan. Jadi kalau tadi Pak Sabto bilang mubalik itu mestinya bacanya ya tarjih ya. Bacanya tarjih, bacanya soal jawab. Walaupun saya sendiri memang jarang, tetapi insya Allah pendapat saya tidak akan beda dengan tarjih kok. Insya Allah enggak. Saya mengajarkan orang sebelum salam boleh berdoa bla 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 bla.
Orang tahiyat awal setelah tasawuf boleh berdoa bla 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 bla. Ini hadisnya. Muhammadiyah pakai hadis itu. Lalu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran dan seterusnya dan seterusnya. Selama berpegang pada hadis, insya Allah gak akan tolak belakang. Walaupun ada saya satu yang tidak sama dengan majelis tarjih. Majelis tabligh ya. Majelis tabligh. Jadi saya tidak mengamalkan ini ya karena berbeda persepsi. Kemudian yang berikutnya, Allah telah memberi sinyal kepada umat akan terjadinya perubahan. Jadi sudah ada rambu-rambu dari Allah. Saya melihat seperti itu. Firman Allah ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini adalah sinyal bahwa akan terjadi perubahan. Apalagi firman Allah wal yasalladina la tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afan qafu. Bahwa nyambiai tidak mustahil anaknya jadi pencoleh. Artinya apa? Terjadi perubahan. Nah, kemudian berikutnya 7. Perubahan apa yang dikendaki tidak akan berjalan secara otomatis. Perubahan yang terjadi akan berbanding lurus dengan usaha-usaha manusia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan otomatis terjadi, dia melalui proses. Guru amal saya berproses apa tidak? Di dalam agama itu nggak ada istilah ujug-ujug. Tahu ujug-ujug? Nggak ada. Pasti ada sebabnya. Nomor 8-nya ada hukum sebab akibat dalam agama. In tansurullah yansurkum. Itu hukum sebab akibat. Kalau kamu mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah sambil jalan, Allah sambil berlari. Dalil itu sudah sangat populer. Apa artinya? Proses. Ya, ada proses. Kemudian yang nomor 9, Anda sudah hafal dalil bahwa Allah tergantung persangkaan umatnya, iya kan? Ini sudah. Lah kita mau bersangka baik apa tidak? Maka sekarang ada ilmu yang namanya top thinking, positif. Kamu jangan ngomong orang iso, tapi bicaralah insya Allah bisa. Karena apa? Ketika kita sudah berhadapan lemah, maka nggak akan berhasil. Saya pernah mimpin haji. Ada 3 orang usia 80 tahun. Sehari-hari untuk berangkat umroh itu enggak mau. Saya mengatakan, apa sih sebabnya panjenengan boten kurang umroh? Mau kanton tawa sani rampung. Kula pun tua boten kiat. Saya jawab, siapa sing ngarani sampean rom? Saya makan begitu. Kakinya saya tabok. Allah sudah percaya kepada panjenengan kalau kaki ini bisa berjalan untuk umroh, untuk tawaf, untuk sa'i. Kalau Bapak mengatakan orang kuat, ya orang kuat teman-teman. Akhirnya apa? Ayo berangkat dengan saya. Berangkat pakai taksi. Gimana nggak boten kiat, nggo baletan dulu. Itu. Ah sudah. Bismillah Pak.
nombor pintu kepripun nggih saged lho. Ya karena panjenengan orang ngomong ora bisa itu bisa. Lalu apa? Sa'i kan gak ada sa'i sunnah. Ya. Saya tiduran, makanya ada panjangan belum pintu udah dibuka. Gitu. Setelah 7 kali saya belum dibuka. Orang aku sih boten. Ayo bali nganggo taksi maneh. Sikil kula nggih apa? Lho cari sikile orang mbok mlaku. Pini nek iki boten. Jadi sanggup berjalan. Karena apa? Positif. Ya. Positif. Jadi nomor saya ibu itu sih kadang-kadang banyak cengeng. Ya. Anaknya pamitan. Bu, kalau badhe sekolah ning ngangge pit. Aja nganggo pit lah. Rame dalane. Anaknya maksa baik. Iya anak nih hati-hati, noleh kiri, noleh kanan, rem, oh pinter-pinter. Ayo apa? Pinter dibuang, nana lagi dibuang sing ngepit. Kalau anak sudah bisa begitu, dia percaya pada dirinya. Ya. Percaya. Itu. Kenapa kita menjadi? Inilah penyakit orang tua. Orang percaya nang bocah nom. Ya, terlalu khawatir, mongko itu salah. Justru anak muda ini nuwun sewu. Muhammadiyah dia berkembang ini karena dikelola anak muda yang didampingi oleh orang tua. Jadi monggo ini penyakit orang tua yang kadang-kadang nuwun sewu. Nomor 10. Ada gium bahwa pada dasarnya tidak ada anak atau peserta didik yang tidak dapat dididik. Orang anak bocah bodoh, sing bodoh ke guru nih. Saya pernah tengok mahasiswa setikes yang di Muangtai, tadi kan Muangtai ya. Nah, memang bahasa pendidikan kita itu ke sana. Nah, saya ngomong-ngomong sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris. Takon. Bagaimana 9 mahasiswa kami di sini? Yang 7 best, bagus. Yang 2 nol bahasa Inggrisnya. Nah, tapi dia mengatakan kami di Makanya tidak boleh mengatakan mahasiswa dengan bodoh. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan betul-betul dan sekarang alhamdulillah bahwa mahasiswa itu sudah sama dengan yang lain. Karena usaha pembimbingnya. Di Indonesia nggak ada lah yang seperti itu. Dikatakan anak Anda saya bawa ke pasar. Suruh beli tapi pakai bahasa Inggris. Lo kan datang belajar. Bawa ke rumah sakit, ada dokter harus ngomong bahasa Inggris, sakitnya apa. Ke stasiun itu dibawa. Dan alhamdulillah dia mengatakan dalam waktu 2 bulan luar biasa anak Indonesia. Nah, terus saya dipameri asrama dosen ini, ya, doktor. Kalau lebih hampir di rumah. Sederhana sekali. Dokter di sana itu sederhananya luar biasa. Dia berhasil bangga kalau bisa ngentaske anak. Nah ini sekarang menjadi kiblat Muhammadiyah. Jadi pernah di Muangtai ini pertemuan dosen-dosen itu yang kumpul dosen Muhammadiyah dari Palembang, dari Jogja, dari Purwokerto, dari Gombong, rapat kok di Muangtai karena gurunya satu. Itu ada profesor yang
sangat disenangi oleh teman-teman perempuan tadi. Jadi sabarnya, dan nyatanya berhasil. Jadi tidak ada anak bodoh. Semua anak itu mungkin dididik, tergantung kita. Dan 11, hasil penelitian Thomas Stanley mengatakan ada 10 faktor yang akan mempengaruhi kesuksesan seorang. 10 faktor yang akan mempengaruhi kesuksesan seorang. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kedisiplinan. Ketiga, mudah bergaul. Ketiga. 4, dukungan pendamping. 5, kerja keras. 6, kecintaan kepada yang dikerjakan. 7, kepemimpinan. Ke-8, kepribadian. Ke-7, hidup teratur. Nomor 10, kemampuan menjual ide. Dari 10 ini nggak ada kecerdasan, nggak ada kecerdasan. Dengan demikian NEM, IPK, dan ranking tidak terlalu berpengaruh kepada kesuksesan. Enggak. Kesuksesan itu 10 itu tadi. Dari kejujuran, disiplin, mudah bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, kecintaan, kepemimpinan, kepribadian, hidup teratur, dan kemampuan menjual ide. Kemudian yang ke-12, ya. Apapun sudah saya sampaikan nomor 1 sampai 11 harus diingat. Lingkungan baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas dapat merubah fitrah manusia. Lingkungan. Ya. Maka ketika saya menjadi ketua majelis di Dasmen di Banyumas, pertama pada saya rombak sekolah-sekolah. Yang tadinya pekarangan yang kecil saya tambahi. Kebelikan itu. Saya mengatakan, ya Allah ya Rabbi, anggar nyopot jadi guru nang kene yang betah seminggu lah. Saya terima kasih, mereka itu luar biasa. Tapi apa seperti itu lingkungan pendidikan? Ini yang kadang-kadang ulah panjenengan yang sepuh itu semua lebih boro-boro anak kan gitu, ya kan? Nah, boro-boro anak. Nah ini mana yang betul walau alam. Tapi dalam melangkah ke depan tidak seperti itu. Kemudian yang ke-13, Allah akan bertanya apa yang telah kamu lakukan, bukan bertanya apa hasilnya. Allah bertanya apa yang kamu lakukan. Berkali-kali di sini di mana yang mengatakan Cilacap sekarang kan berbeda dengan Cilacap tahun 50. Apa yang telah kita siapkan bagi peserta kita? Apa yang kita siapkan untuk organisasi kita? Disinilah perlunya yang namanya manajemen organisasi. Nah, sekarang langkah konkretnya apa? Nah, iya, sebentar. Langkah konkretnya belajar sejarah. Tadi dulu ada MI hilang, itu namanya belajar sejarah. Itu belajar sejarah, menatap masa depan, bekerja untuk menuju tujuan. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Belajar sejarah. Dulu begini. Apa yang harus saya lakukan agar menjadi lebih baik? Nah, kemudian berikutnya pasti yang sangat menentukan adalah apa? Perlu menciptakan lingkungan yang kondusif. Pikirannya muluk-muluk tapi lingkungannya nggak mungkin, ya nggak akan terjadi.
Bisa kondusif kalau semua sepaham. Pernah saya memberi penataran baik di Banyumas maupun di Kendal bahwa karyawan AUM adalah warga perserikatan. Kaget. Apa artinya warga? Anggota perserikatan. Dari mana ini buku pinter pedoman hidup Islami? Nah sekarang ketika kita taat kepada itu, kita terpaksa nyuntik, buang itu, saya kira menurut saya sakit sekali, tapi insya Allah akan sembuh. Ini kelemahan kita. Ya. Kemudian berikutnya apa? Para pengelola, apa itu kepala, apa itu guru, apa itu ketua ranting harus kreatif. Harus kreatif. Di sinilah butuh orang banyak kreasinya. Oleh karena itu pernah terjadi dua bersaudara di Sampang. Ya, dua bersaudara sama-sama punya anak, sama-sama pengurus Muhammadiyah, sama-sama pengurus Muhammadiyah. Yang tua anaknya dimasuk ke TK Muhammadiyah Aisyah, yang adiknya dimasukkan ke TK IT. Ya. Datang ke tempat saya, ini beda banget ya Mak, nopo sih? Tamatan TK Aisyah karo TK IT. TK IT sudah bisa menghafal urutan surat, bisa menghafal nama-nama malaikat. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada TK Aisyah. Ini kepripun niku? Saya tanya, guru TK Aisyah wis tua-tua. Ya. Sudah tidak kreasi lagi. Itu. Kita butuh kreatif. Banyak ide. Sekarang anak muda luar biasa. Banyak ide. Kita syukuri. Jangan merasa tersaingi. Kita itu selalu harus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian berikutnya yang terakhir, siapapun yang mengelola harus bisa memotivasi orang lain. Motivator. Rasul bisa merubah mental pengemis menjadi mental pedagang. Rasul bisa merubah mental pengemis menjadi mental pemberi. Itu Rasulullah. Motivasinya luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memotivator? Tergantung pada masing-masingnya. Nah, ada satu hal, ya. Bukan itu saja, tapi yang sangat menentukan adalah pola pikir. Mengedepankan agama atau nomor dua agama. Dalam hadis sudah dikatakan, hadis riwayat Ibnu Majah, hai anak Adam, kalau kamu hidupnya itu mengedepankan agama, akan aku tutup semua kebutuhanmu. Tetapi kalau kamu menduakan kebutuhan agama, maka semuanya tertutup bagimu. Tertutup bagimu, beda ya. Ini. Aku akan menutup kekuranganmu. Tapi kalau kamu tidak mengedepankan agama, maka semuanya tertutup bagi kamu. Oleh karena itu apa? Ibu Aisyah harus ini optimis. Saya mendidik anak agar menjadi manusia soleh. Dan saya sangat hormat kepada ibu-ibu kita. Semua gerakan kalau nggak ada ibu-ibu itu menjadi sepi.
Ya Pak ya. Jangan pura-pura alim. Dan itu memang barangkali sunatullah. Ya. Karena apa? Hijrah Nabi Muhammad pun bisa berhasil karena apa? Karena Asma binti Abi Bakar. Anak muda, bukan istri Nabi, bukan sahabat yang lain, bukan. Asma binti Abi Bakar. Itu andil besar dalam suksesnya hijrah. Anak muda yang lain adalah Ali bin Abi Thalib. Diikuti dengan orang tua siapa? Abu Bakar. Artinya apa? Semua pergerakan harus melibatkan 3 unsur. Wong tua, wong nom, wong lanang, wadon. Namanya sinergi. Insya Allah cerita rambian anak TK hilang, insya Allah tidak akan terjadi. Biar anak ranting hilang, insya Allah tidak akan terjadi. Nah, itulah yang saya berikan sampai sekarang sudah luar biasa ini. Teloncok 10 menit ya. Teloncok 10 menit. Ini optimis lah, kita itu harus optimis. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sayangnya itu satu kelemahan kita. Kenapa Mas? Orang pati yang ngandel karo Quran. Paham? Orang pati yang ngandel. Bah intan surullah yang suruh itu kan janji Allah, layulimut niat. Tapi karena nggak ngandel, jadinya nuwun sewu. Tetapi saya pesankan kepada para pengelola Muhammadiyah, satu, pikiri kesejahteraan mereka. Ibu Putika itu Bu honore 200 ada. Alhamdulillah. Jadi saya di mana-mana saya mengatakan memang betul Ahmad Dahlan berkata hidup bilah Muhammadiyah, jangan hidup di dalam Muhammadiyah. Betul, saya tambahin Muhammadiyah yang baik adalah yang bisa menghidupi aktivitas. Muhammad yang baik adalah yang bisa menghidupi aktivisnya. Saya kadang-kadang begini, wong aku mulang nang wong dia beti bayar, masa nyong mulang nang webor dibayar gara-gara nyong Muhammadiyah? Apa seperti itu? Sekarang sedang ribut viral ya, di WA ini rame perdebatan. Jadi saya katakan, jangan sampai kemudian kita melupakan kesejahteraan. Mereka itu manusia. Saya pernah ke MBS. Mana? Yang MBS Muhammad yang terkenal, betul ya Pak? Nah, Klaten, MBS. Ya, saya tanya, kam syariah ente gitu. Berapa gaji bulanan Anda? Dia jawab, yang cukup. Cukup gue makan selawi dina apa cukup gue makan setahun? Saya sampai seperti itu. Ternyata ketika itu nuwun sewu, megahnya MBS tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan gurunya. Saya ke mana? Padang. Dia ada pondok hebat. Saya tanya, kamu saya ini berapa hari? Gak cekap lah gue. Butuh sabun segerobak apa butuh sabun selusin?
Kemudian di Zamzam itu santrinya 1.800. Jadi kalau tahun berapa, tahun anyar itu miliaran uang. Saya tanya, berapa ongkos hidup Anda diberi oleh Zamzam? Ini cekap. Jawabannya cekap sedoyo. Dikatakan 1.500.000. Nah, terakhir saya datang ke Kali Bening. Itu ada pondok Ahmad Dahlan, Kali Bening. Santri-santrinya cukup lumayan. Saya tanya kepada pengurusnya, dikasih bisyarah berapa? Mendekati 2 juta. Mendekati 2 juta. Itu. Saya tidak yakin, masih kecil kok sudah mendekati 2 juta. Saya langsung tanya kepada mudirnya, kepada ustaz. Saya tidak membuat aib, tapi ini saya orang wilayah, jadi ingin curhat nanti di wilayah. Alhamdulillah, kalau 2,5 juta, ini nembi 6 kali juta dan seterusnya. Nah, setelah itu baru saya pengurus Zamzam saya panggil. Sampeyan aja kepengen santrinya akeh ning orang ngopeni guru. Akhirnya dirapatkan naik. Jadi ini belajarlah pada UMP. Ya. UMP dulu ketika menjadi IKIP pelarate pol, saya jadi dekan orang tak dibayar. Ya. Jabatan saya di IKIP itu sambrek. Tapi nggak ada yang, karena nggak ada uangnya, paham? Ya. Tapi setelah orang besar menjadi UMP, saya katakan mereka dipikiri. Jangan kamu mintanya kerja hebat, tetapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Barangkali sekarang dosen itu lebih baik jadi dosen di UMP daripada di Unsud kalau dilihat gajinya. Ya, kalau dilihat dari gajinya. Saya selalu anekdot, memotivasi para pegawai suruh bersyukur. Pak Delan itu profesor doktor golongan 4E. Kan usaha namanya dulu deh. Pol. Masa kerja 43 tahun. Profesor doktor 43 tahun 4E lagi. Ketika pensiun saya hanya dapat pesangon 60 juta. Iya, 60 juta. Di UMP ada pensiun, kerjanya baru sekitar 19 tahun, golongan 3A. Selain pensiun bulanan, ini terima uang apa? Pesangon 129 juta. Ini. Jadi menurut saya bagaimana? Semuanya sependapat membesarkan amal. Kalau sudah besar maka insya Allah dirinya akan ikut menjadi besar. Syaratnya apa? Jangan bakhil. Perintahnya buat gawe sing apik ora tau diopeni tentang mangislahnya, itu zalim. Saya punya ide sebetulnya. Begitu saya membentuk KBM Muhammadiyah, saya membentuk Persaudaraan Haji Muhammadiyah PHN. Awal dari niat saya terus bentuk itu apa? Haji ini aset dan omset. Ya. Kalau panjenengan bisa mengelola alumni haji, ini TK nggak ada yang gajinya hanya 400 lah. Karena orang haji itu biasanya loman-loman. Dengan kalimat menjaga kemakburan haji itu sudah. Dengan kalimat menjaga kemakburan haji, insya Allah. Tapi rupanya angan-angan tetap angan-angan. Tapi saya nggak putus asa. Saya nggak putus asa. Saya selalu berpikiran begini.
Kalau kamu memikirkan orang lain, insya Allah kamu akan dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.